buat pendengar setia Radio Banten Perkasa FM yang ada di Kabupaten Pandeglang ya khususnya. Silakan Pak Iing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iing Andri Supriyadi, sarjana hukum dari fraksi Partai Demokrat, kebetulan ketua fraksi Partai Demokrat, dan alhamdulillah saya di DPRD Kabupaten Pandeglang dipercaya oleh partai dan rekan-rekan komisi menjadi pimpinan Komisi 3 bidang pembangunan. Kaitan dengan Komisi 3 bidang pembangunan ini, kita bermitra dengan beberapa dinas, salah satunya adalah Dinas PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman atau biasa disebut oleh kita Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan, Bapeda, dan lain sebagainya. Dan insya Allah bahwa di Komisi 3 ini kami lebih fokus terhadap bagaimana untuk mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten Pandeglang. Ya, baik, itulah salah satu perkenalan ya Bapak Iing Andri Supriyadi SH sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pandeglang. Nah, Pak Iing, saya sebut Pak Iing aja ya karena sudah biasa kita sebut dengan Pak Iing panjang ya. Kalau panjang bukan disebutkan dengan Iing Andri Supriyadi SH. Ya. Kemudian Pak Iing, sudah sejauh mana melaksanakan pembangunan hingga 2020 saat ini, dan kemudian infrastruktur apa saja yang sudah dibangun di Kabupaten Pandeglang, bisa disebutkan di antaranya? Iya, pembangunan di Kabupaten Pandeglang khususnya di bidang infrastruktur di bawah kepemimpinan Irna Tanto dari 2016 sampai dengan 2019 dan akan menginjak ke 2020 ini, dari ruas jalan Kabupaten Pandeglang 700 sekian kilometer yang sudah dibangun berdasarkan laporan dan data Dinas PUPR itu, untuk jalan K1 yang sudah dibangun itu sekitar 500 km kurang lebih. Artinya di bawah kepemimpinan Bu Irna Tanto ini hanya menyisakan PR sekitar 200 km. Sekitar 200 km lagi di bidang infrastruktur. Termasuk di bidang jembatan, dari capaian target kinerjanya luar biasa menurut saya, karena memang banyak beberapa jembatan yang sudah dituntaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, termasuk irigasi, termasuk jalan poros desa, jalan lingkungan, kaitan yang ditangani oleh Dinas Perkim, dan itu hampir sudah merata di Kabupaten Pandeglang. Dan mungkin untuk anggaran nih Pak Iing, anggaran pembangunan Kabupaten Pandeglang kira-kira mencapai berapa miliar sih kalau boleh tahu gitu, per tahun atau? Untuk anggaran Kabupaten Pandeglang kaitan dengan infrastruktur per tahun itu kisaran kurang lebih di angka khusus seluruh anggaran infrastruktur yang namanya fisik itu sekitar 500 miliar kurang lebih. Tapi kalau berbicara anggaran untuk jalan kabupaten, jalan K1 yang ada di PUPR, rata-rata per tahun itu dianggarkan sekitar 100 sampai dengan 200 miliar. Belum lagi di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, sama anggarannya hampir tidak jauh beda dengan Dinas PUPR, itu sekitar 100 miliaran per tahun yang dianggarkan oleh Kabupaten Pandeglang untuk mendorong percepatan pembangunan. Ya. Baik, pendengar Radio Banten Perkasa, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang dengan Bapak Iing Andri Supriyadi SH, Ketua Komisi 3, kita ikuti pesan-pesan yang berikut ini. Baik, kita kembali lagi pendengar dimanapun berada saat ini, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Pandeglang, masih bersama narasumber kita Bapak Iing Andri Supriyadi SH, Ketua Komisi 3 di DPRD Kabupaten Pandeglang. Nah, Pak Iing, sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian kendala apa sih yang sedikit mungkin menghambat dalam proses pembangunan? Kalau berbicara hambatan dari segi yang lainnya, menurut saya tidak ada hambatan untuk percepatan pembangunan itu. Yang jelas adalah terbatasnya anggaran yang ada di Kabupaten Pandeglang, karena anggaran Kabupaten Pandeglang APBD-nya ya kurang begitu besar, sehingga saya berharap ke depan dari pemerintah pusat mohon kiranya untuk mengalokasikan dana alokasi khusus yang lebih besar ke Kabupaten Pandeglang, karena memang Kabupaten Pandeglang ini masih banyak PR-PR pembangunan yang
belum tertuntaskan, termasuk dari bantuan keuangan provinsi pun saya berharap provinsi lebih memprioritaskan Kabupaten Pandeglang untuk menuntaskan seluruh pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, termasuk pendidikan, pertanian dan lain sebagainya, sehingga bantuan keuangan dari provinsi bisa lebih besar di tahun berikutnya. Termasuk kepada pemerintah daerah, saya berharap untuk bagaimana mendongkrak anggaran yang lebih besar tentunya harus ditingkatkan yang namanya pendapatan asli daerah. Maka oleh karena itu saya berharap juga kepada pemerintah daerah supaya bagaimana bisa mengoptimalkan PAD Kabupaten Pandeglang, khususnya dari pariwisata, dari objek-objek yang lain, sehingga PAD kita bisa meningkat secara signifikan. Meski memang harus kita akui bahwa di bawah kepemimpinan Irna Tanto ini PAD Kabupaten Pandeglang peningkatannya cukup signifikan setelah warisan dari pemimpin sebelumnya. Seperti itu. Kemudian Pak Ing, terkait pembangunan seperti jalan yang mungkin pembangunan lainnya yang asal jadi bisa dikatakan belum 1 bulan ya sudah hancur, yang dikatakan asal-asalan. Langkah dan tindakan apa yang akan ditempuh oleh Komisi 3? Yang jelas kami setiap bulan itu ada kunjungan kerja dalam daerah sekitar hampir 4 sampai dengan 6 kali melakukan monitoring ke beberapa kegiatan yang ada di Kabupaten Pandeglang atau ke lapangan untuk memastikan bahwa kualitas pembangunan di Kabupaten Pandeglang ini tidak asal-asalan. Dan memang banyak dan masih ada pembangunan yang terkesan asal-asalan. Kami langsung tegur, yang pertama adalah pemborongnya, yang kedua kami langsung panggil kepala dinas yang berkaitan supaya bagaimana para kepala dinas ini, baik dinas Perkim, dinas PUPR, untuk bagaimana bisa menegur pemborong yang terkategori membangun di Kabupaten Pandeglang secara asal-asalan. Dan kami juga menekankan kepada dinas terkait supaya bagaimana ketika pembangunan itu jelek maka dibayar sesuai dengan progres yang ada di lapangan. Jangan sampai progresnya 60% tapi dibayar 100%. Tapi kami berharap ketika memang hasil PHO atau pada saat uji lab dan lain sebagainya pembangunan tersebut hanya kualitasnya di bawah misalkan atau hanya 60%, maka kami menekankan yang dibayar adalah 60%. Ketika melebihi itu maka kami katakan itu adalah pelanggaran yang tidak bisa ditolerir baik secara moral maupun secara hukum seperti itu. Maka oleh karena itu bahwa pembangunan di Kabupaten Pandeglang harus berkualitas dan dinas PUPR, dinas Perkim harus punya catatan tertentu supaya bagaimana perusahaan-perusahaan yang kurang bagus mengerjakan pembangunan di Kabupaten Pandeglang ini untuk tahun berikutnya jangan sampai dikasih pembangunan lagi, seperti itu. Baik, pendengar setia Banten Perkasa, sebelum kita lanjutkan bincang kita pada kesempatan siang hari ini dengan sumber Bapak Ibu Supriyadi Esa dari Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pandeglang, kita akan ikuti pesan-pesan yang berikut ini. Baik, kita kembali lagi masih di 107,7 Banten Perkasa FM, masih kita jelaskan dari Jalan Bentaran kilometer 6 Pasuruan Pandeglang Banten. Masih bersama dengan Bapak ini ya Pak. Iya. Ya. Nah Pak ini kemudian kita lanjut perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Sering sekali ada ucapan dari masyarakat yang mungkin di lapangan merasa diasingkan atau dianaktirikan, dan kami tidak minta apa-apa sesuai mereka. Yang kami harapkan sekarang ini ada pembangunan jalan. Nah, seperti apa kira-kira Pak? Saya rasa masyarakat jangan kalau istilah kata jangan suzon terhadap pemerintah daerah, jangan beranggapan bahwa pemerintah daerah menganaktirikan masyarakatnya itu sendiri, karena saya yakin seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang di mata pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang yaitu Bu Irna menurut saya sama. Adapun masalah pembangunan yang memang belum merata ya harus kita akui bersama, tapi saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk bersabar menanti pembangunan yang akan direalisasikan oleh pemerintah daerah. Bukan berarti pemerintah daerah dengan DPRD tidak peduli terhadap masyarakatnya, namun lagi-lagi karena kita terbentur oleh anggaran, maka oleh karena itu kita mencari pembangunan-pembangunan yang memang skala prioritas. Tapi insya Allah kita harus tetap optimis bahwa di tahun 2021 dan
Selanjutnya, pembangunan di Kabupaten Pandeglang akan terus berproses, akan terus berjalan, dan insya Allah 2023 pembangunan di Kabupaten Pandeglang yang saya katakan tadi sekitar 200 sampai 300 km lagi insya Allah akan tuntas. Ya. Kemudian satu lagi, kalau boleh saya tahu di 36 kecamatan yang mungkin ada yang belum tersentuh atau sudah semua merata, dalam arti bukan tidak mau dibangun, namun semuanya kan perlu proses, kira-kira untuk disampaikan kepada masyarakat itu seperti apa? Dari 35 kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang, saya rasa setiap tahun di semua kecamatan itu pembangunan ada. Merata di semua kecamatan, di semua desa, 339 desa dan kelurahan, 35 kecamatan, setiap tahun pembangunan fisik, jalan, jembatan, termasuk pendidikan, pustu kesehatan, lain-lain sebagainya itu ada. Namun memang itu tadi anggarannya masih kurang besar gitu. Tapi kalau berbicara pemerataan pembangunan harus diakui, saya katakan sekali lagi di 35 kecamatan dan 339 desa dan kelurahan setiap tahunnya itu ada pembangunan. Baik, kemudian yang terakhir Pak ini sebelum kita akhiri perbincangan kita di kesempatan siang hari ini, mungkin saya sekedar bertanya yang terakhir terkait maraknya virus corona ya Pak ini ya, hingga pejabat batasi kunjungan kerja, kemudian layanan masyarakat dihentikan sementara, sekolah diliburkan untuk 2 minggu ke depan. Nah, himbauan untuk masyarakat dari Komisi 3 atau dari Bapak Ing secara pribadi, silakan seperti apa? Ya, yang pertama patut diapresiasi kepada pemerintah daerah untuk bagaimana meliburkan sekolah, meliburkan kegiatan selama 14 hari ke depan. Itu menurut saya bentuk pencegahan yang sangat luar biasa yang harus kita apresiasi bersama, bahwa secara langsung pemerintah daerah mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang tanpa terkecuali untuk waspada, menjaga kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona. Namun demikian, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa kita jangan terlalu was-was, jangan terlalu takut, bahwa pada prinsipnya ya tawakal ke Allah saja, bahwa kematian itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah, dan pada prinsipnya bahwa kita adalah umat Islam. Menurut saya ya kita serahkan semuanya kepada Allah, dan mudah-mudahan Pandeglang terhindar dari virus corona ini. Yang jelas kita harus tetap waspada, jaga kesehatan, hindari ruang-ruang tertutup atau pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang. Menurut saya ini antisipasi dari pemerintah daerah yang cukup luar biasa yang harus kita apresiasi bersama. Insya Allah kita berdoa bersama, mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Pandeglang terhindar dari wabah penyakit yang mematikan dan menular. Dan sekali lagi saya berharap jangan terlalu takut, jangan ambigu atau lain sebagainya. Kita serahkan semuanya kepada Allah, bahwa pada prinsipnya kematian itu bagi semua manusia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Baik, pendengar setia Radio Banten Perkasa FM dimanapun berada, demikian hasil bincang-bincang kami dengan narasumber, yaitu ada Bapak Ing Andi Supriyadi SH, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pandeglang. Di tengah-tengah kesibukannya beliau menyempatkan diri untuk bersama-sama memberikan informasi untuk masyarakat Pandeglang, dan tadi sempat sibuk juga ya Pak ya, lumayan adanya menerima forum pemuda Picu ya, dan audiensi dari perwakilan 9 desa. Nah, Pak Ing, terima kasih banyak atas waktunya yang sama-sama. Nanti untuk bulan depannya kita dengan tema yang berbeda juga, kita akan kembali talkshow di Radio Banten Perkasa FM. Ya, mudah-mudahan untuk Bapak Ing sendiri sukses dalam menjalankan amanah. Amin. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan Radio Banten Perkasa FM tetap berjalan kerjasama dengan DPRD Kabupaten Pandeglang. Dan akhirnya saya yang bertugas di kesempatan siang hari ini, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya, dan juga termasuk Bapak Ing, dan dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.